Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hardiansah, NIM 2006061110012. Kelas A di mata kuliah Kewarganegaraan. Dosen pengampu Muhammad Kamilus Zaman, MPDI, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional bangsa. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor primordial atau faktor objektif. Faktor ini merupakan faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang kedua, faktor kondisional atau faktor subjektif merupakan keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif. Artinya, individu memilikinya sejak lahir dan bukan kuasanya untuk memilih. Kedua, agama, yaitu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan agama atau aliran kepercayaan. Individu sejak lahir biasanya sudah berafiliasi ke salah satu agama. Ketiga, bahasa, yaitu golongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Dan yang keempat yaitu budaya, golongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang secara kolektif digunakan untuk menafsir lingkungannya sehingga menjadi pedoman untuk bertindak dan menghasilkan karya. Selanjutnya, fungsi identitas nasional. Bendera negara sang merah putih, bahasa negara Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan simbol-simbol Pancasila, yaitu bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan hukum. Terakhir yaitu contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Bung Karno, merupakan tokoh figur sang proklamator, tokoh sentral berdirinya bangsa Indonesia. 2. Batik, produk budaya merupakan corak lilin yang sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi. 3. Borobudur, salah satu tempat ibadah umat Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. 4. Rendang, salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia. Dan yang kelima, Pancasila,
ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Itu adalah beberapa contoh dari salah satu yang mencakup dari semua contoh identitas nasional Indonesia. Jumlah sebenarnya identitas nasional Indonesia banyak sekali. Angka persisnya tidak ada yang tahu. Kita bisa menyebutkan beberapa yang cukup populer. Di era globalisasi seperti sekarang ini, peran dan fungsi identitas nasional semakin penting. Arus pusaran global yang disokong oleh perselingkuhan kapitalisme, demokrasi, dan teknologi informasi mendorong kita untuk menjadi warga global yang kosmopolitan. Konsekuensinya, identitas yang dibangun menyempit menjadi identitas global. Nilai-nilai dan kultur level nasional mendapat resistensi dari luar. Identitas nasional justru semakin krusial dipertahankan agar kita tidak kehilangan jati diri, digerus oleh ideologi dominan yang disponsori negara superpower dan antek-anteknya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.